Pria itu berencana hidup santai sepenuhnya di dunia kuno ini, memanfaatkan status menantu untuk menjalani sisa hidupnya dengan tenang. Namun ia tak tahu, kesalahan yang dilakukan pendahulunya pada malam pernikahan telah menyeretnya ke dalam kasus pembunuhan yang mematikan. Baru saja terbangun dari mimpi buruk Thesis, ia mendapati dirinya bereinkarnasi menjadi tuan muda yang jatuh miskin, Xiu Yuan. Demi keluarga, ia masuk menjadi menantu resmi Prefek Yunzhou dan menikahi wanita tercerdas, Xiu Jianjia. Tapi pada malam pernikahan, pendahulunya pergi mabuk ke rumah bordil, membuat Xiu Yuan langsung menghadapi rasa jijik mendalam dari istrinya. Xiu Jianjia pun menetapkan 3 peraturan. Suami istri secara formal saja, masing-masing mencari pasangan lain, dan tidak saling mengganggu. Xiu Yuan menerimanya dengan senang hati. Ia hanya ingin hidup tenang dan nyaman. Namun masalah belum berhenti di gerbang rumah. Sekelompok rival muncul menantangnya, dan kepala penangkap wanita, Ye Lin, datang dengan pasukannya. Xiu Yuan ditangkap di tempat karena diduga membunuh gadis di rumah bordil, Xiao Yun. Di pengadilan, yang mengadilinya adalah ayah mertuanya sendiri, Prefek Xiao. Senjata pembunuh adalah satu-satunya mahar Xiu Yuan, sebilah pedang pusaka keluarga. Bukti dan saksi lengkap, tampaknya ini adalah situasi mati. Tetapi Xiu Yuan tetap tenang. Ia menyatakan, pedang itu telah digadaikan pada pegawai rumah bordil, Wang Xiu. Ia ingin membuktikan dirinya tak bersalah. Yang ia butuhkan hanyalah bubuk tembaga, kapur, dan sikat bulu halus teknik kuno untuk mengekstrak sidik jari. Ia menaburkan bubuk di gagang pedang, menyapu dengan sikat, dan seketika sidik jari yang jelas muncul. Ahli forensik langsung membandingkan sidik jari cocok persis dengan cap Wang Xiu. Bukti tak terbantahkan. Pelaku sebenarnya terbongkar. Xiu Yuan tak hanya membersihkan namanya, tetapi juga mengeluarkan 20 liang perak untuk mengurus pemakaman Xiao Yu dengan layak. Uang itu ia pinjam secara memalukan dari istrinya. Tindakan ini membuatnya mendapat penghormatan dari para wanita di rumah bordil dan memenangkan taruhan dengan kepala penangkap wanita. Belum lama masalah ini selesai, komunitas puisi Xiao Jianji membutuhkan dana 200 liang perak. Xiu Yuan berjanji menyelesaikannya dalam 3 hari. Targetnya jelas Baihua Lu, rumah bordil terkenal. Di sana, Ratu Bunga Baihua sedang menawarkan hadiah 1000 liang untuk puisi terbaik. Putra Prefek, Liu Sheshe, bersaing untuk mendapatkannya. Tetapi Xiu Yuan menulis sebuah puisi Gang Louzi yang mengejutkan semua orang, dan dengan mudah memenangkan uang tersebut. Saat ia bersiap meninggalkan tempat itu, pintu tiba-tiba dibuka paksa. Kepala penangkap wanita, Ye Lin, dengan luka parah jatuh ke pelukannya. Xiu Yuan tidak tahu, saat yang sama, istrinya Xiu Jianjia sedang membawa pasukan dan datang dengan amarah membara untuk menangkapnya. Kemana dia pergi semalam sampai mabuk berat begitu? Aku juga ke pavilion mata air mabuk. Bayangkan saja, aku Xiao Jianjia, wanita paling berbakat di Yongzhou, justru menikahi lelaki konyol yang sama sekali tidak berguna. Hei, kamu masih belum bangun juga? Mau tidur sampai besok ya? Apa yang terjadi ini? Bukannya tadi malam aku sedang nulis skripsi. Ini di mana? Sial, ini zaman dulu. Aku sudah pindah ke tubuh Zhou Yuhan, tuan muda yang sudah jatuh dari keluarga Zhou. Keluargaku memaksaku menikah ke keluarga Zhou, jadi menantu tinggal serumah, biar keluargaku nggak bangkrut. Xiao Qian. Tuan muda, silakan cuci muka dulu. Sebentar lagi kamu harus menyajikan teh untuk tuan dan nyonya. Wow, istriku secantik ini, ternyata surga masih baik sama aku. Yah, sudah takdir lahir jadi aku, terima saja. Tapi si bodoh ini malah pergi minum di malam pernikahannya sendiri. Gak masuk akal, benar-benar bodoh. Hei, sudah sadar? Iya, semua yang terjadi kemarin itu salahku. Tolong jangan salahkan aku, istriku. Sudah dia. Siapa istrimu, ha? Ya kamulah, kita baru nikah kemarin. Kita cuma belum lewat malam pengantin saja. Kamu keluar dulu, baru nanti kita berdua. Diam, Zhou Yuhan. Dengar baik-baik. Ayahku dan ibumu dulu teman sekelas. Karena hubungan mereka, pernikahan ini diatur sejak dulu. Tapi zaman sudah berubah.
Ayahku nggak akan ingkar janji, dan aku juga nggak bisa durhaka. Jadi aku nggak punya pilihan selain menikah denganmu. Tapi kita harus bikin 3 aturan. Kalau nggak, meski aku harus dapat nama buruk, aku akan ceraikan kamu dan usir kamu dari keluarga Zhao. Mau bikin 3 aturan dasar? Orang zaman dulu juga suka beginian ternyata? Gak heran sih. Orang aslinya memang pecundang, gagal ujian 3 kali. Keluarganya sudah jatuh. Ajaib kalau Xiao Qian mau melirik dia. Dengan semua itu, kenapa aku harus menggantungkan diri di pohon yang bengkok? Oke lanjut, bilang saja. Pertama, walaupun kita suami istri di mata orang, kita dilarang menyempurnakan pernikahan. Kedua, kalau salah satu dari kita jatuh cinta sama orang lain di masa depan, kita harus saling bantu untuk melepaskan. Dan kalau kita berpisah, kita harus benar-benar putus tanpa ada urusan lagi. Menurutmu bagaimana? Baiklah, Bagus banget, benar-benar bagus. kamu setuju begitu saja. Apa? Kamu nggak mau aku setuju? Memang aku yang ngusulin syarat ini, tapi jujur saja, lelaki mana yang mau nerima aturan kayak gitu? Sepertinya kamu sudah nggak punya harga diri sama sekali. Aku sudah jadi menantu yang tinggal di rumah mertua. Harga diri apa yang masih bisa aku bicarakan? Dan lagi, bukankah tadi kamu bilang kita harus buat 3 aturan utama? Baru 2 tuh, kurang 1 lagi. Ada apa sih maksudnya? Biar aku tambahin 1. Aturan ketiga, suami istri tidak boleh ikut campur urusan masing-masing. Kalau kamu setuju, aturan ini langsung berlaku sekarang juga. Oh, aku nggak kepikiran itu tadi. Tapi kenapa dia sendiri yang bilang? Apa dia benar-benar mikirin perasaanku? Ngapain kamu berdiri di situ? Aku cuma nambah 1 aturan. Kamu nggak bakal nolakkan. Aku setuju. Tapi aku ingin tahu, kenapa kamu bisa nerima semua syarat ini dengan santai gitu? Apa memang kamu nggak punya ambisi sama sekali? Atau kamu memang nggak peduli aku jadi istri kamu atau enggak? Kalau suatu hari kamu jadi cendekiawan atau sukses besar, apa yang menghalangi aku, Xiao Jianjia, untuk jadi istri sejati kamu? Lupakan saja, kedengarannya capek banget. Kamu lahir dari latar belakang sederhana dan tidak pernah berjuang untuk meraih kesuksesan. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan dengan hidupmu? Minum teh, berjemur, mancing, dengerin cerita, main catur, nonton opera. Hidup santai saja. Jadi kamu masuk keluarga Zhao cuma buat hidup enak. Memangnya aku mau ngapain lagi? Aku nggak perlu pusing soal makan minum. Dan kamu sama pelayanmu cantik-cantik. Kenapa aku nggak mau menikah sama kamu? Nasibku sebagai Xiao Jianjia memang tidak tercoreng. Dengan laki-laki seremeh ini dan gak punya ambisi, gak ada lagi yang perlu dibahas. Begitu aku ketemu orang yang aku suka, aku langsung ceraikan kamu. Dewan, kalau dia sudah selesai, bawa dia buat sajikan teh. Semakin cepat selesai, semakin cepat aku bisa pergi bersenang-senang. Hei, dia lagi datang bulan ya? Kayaknya sih nggak. Kalau nggak, kenapa marah-marah gitu? Hebat, dia hina aku, tapi masih berharap aku jadi seperti yang dia mau. Dari zaman sekarang memang begini ya. Beri, itu pujian yang manis. Oh, kamu pelayan kamarku ya? Wow. Dunia yang benar-benar berbeda. Gila, gue bener-bener di sini. Ah, Zhao Wan, keluar. Hadapi kematianmu. Dasar bajingan. Dasar nggak tahu malu. Menikah cuma demi menguasai wanita paling berbakat di Kanaan. Ini benar-benar keterlaluan. Dewi Zhao, janji padaku, mulutmu hanya untuk makan dan bicara, dan kamu tidak boleh sekalipun sekamar dengan bajingan itu, Zhou Yuhan. Keluar sekarang juga. Aku menantangmu duel, dasar binatang. Iya, ayo keluar. Apa sih makhluk-makhluk aneh ini? Tuan, mereka semua pengagum nona saya. Mereka selalu datang sejak subuh, dan apapun yang kami lakukan, tidak ada yang bisa mengusir mereka. Serius, aku baru saja menikah. Mereka sudah berusaha merebut istriku. Jelas-jelas mereka tidak menghormatiku sama sekali. Dasar kumpulan penjilat menyedihkan. Kabut menyelimuti dedaunan willow, tepi kolam. Oh iya, bawa ini bilang pada mereka. Baris pertama dari bait ini dibuat olehku, sang menantu. Kalau ada yang bisa membalasnya, biarkan masuk. Kalau tidak, suruh mereka nyah sekarang juga. Kian, jangan dipikirkan terlalu dalam. Kalian berdua cuma pura-pura kok. Cepat atau lambat, kamu pasti bisa singkirin dia. aku bahkan gak marah padanya. Aku cuma malu karena ayahku sendiri yang harus usir orang-orang di depan rumah. Sungguh memalukan. Pak Kianya, ayahmu memang pantas jadi sarjana nomor 1. Baris kabut menyelimuti dedaunan willow di tepi kolam itu benar-benar jenius. Pak Kianya, dengan bakatmu, pasti kamu bisa menandingi baris itu. Bait ini merangkum kelima unsur dalam satu baris. Ini terlalu hebat. Aku juga nggak mampu membalasnya. Yahoo! Tian, itu suamimu. Dan sejati, tak terjamah, tak ternoda.
10.000 pedang kembali ke tuannya. Swing, swing, swing. Kamu itu seharusnya seorang sarjana. Bagaimana bisa kamu bertingkah sebegitu tak tahu malu dan kasar di siang hari begini? Kak Tian-Tian, aku nggak nyangka suamimu juga jago pedang. Zhou Yuan, kamu sedang apa sih? Kamu nggak lihat ada tamu di sini? Memalukan sekali. Mohon jangan tersinggung, kakak-kakakku. Bukan kok. Iya. Maaf ya. Aku tadi terlalu semangat. Apa yang tadi kamu lakukan sebenarnya? Bolehkah aku tahu nama kalian semua? Nona-nona cantik, umur kalian berapa? Apa kalian sudah punya seseorang yang istimewa? Sebenarnya, apa yang sedang kamu rencanakan? Ayo kita berteman. Hei, kamu sendiri yang bilang aku boleh cari orang yang aku suka. Kamu pikir bisa dekat sama saudari-saudaraku? Kalau kamu punya separuh saja bakat ayahku, kamu pasti sudah punya gelar sendiri dari dulu. Mengapa kamu harus kesulitan menemukan orang yang benar-benar kamu dambakan? Iya benar, Kak Cincin memang benar. Ada contoh hebat di depanmu. Kenapa nggak kamu tiru? Hanya dengan 5 kata. Kabut menyelimuti dedaunan willow di tepi kolam. Paman bisa membuat ratusan sarjana mundur malu dan putus asa. Tapi kamu, baru tadi saja sudah hilang kendali. Sopan santun pun lenyap. Sebagai seorang sarjana, begitukah caramu bersikap? Tunggu, sejak kapan bait itu jadi karya ayah mertuaku? Mana Zhou Yuan? Dia juga salah satu pengagummu, dasar pengecut. Zhou Yuan, berhenti bicara sembarangan. Kapten Yi, Kapten, kenapa Anda di sini? Kamu Zhou Yuan. Benar, Zhou Yuan. Kau diduga membunuh Xiao Yu dari rumah mata air mabuk. Ikut kami sekarang. Kamu sudah membunuh orang. Hei, yakin kalian menangkap orang yang benar? Aku warga negara yang taat hukum, kan sayang? Seret dia. Bawa dia pergi. Sayang, tolong aku. Aku baru sampai di sini. Aku baru saja sampai. Dasar bodoh, Zhou Yuan itu malas, tak tahu malu, tak bertanggung jawab. Sekarang malah terjerat kasus pembunuhan. Tian-Tian, jangan panik. Bagaimanapun juga, ayahmu itu seorang hakim tinggi. Betul, Kak Tian-Tian. Ayo kita lihat sendiri nanti di pengadilan. Ayo kita ke sana. Zhou Yuan, kau benar-benar binatang. Xiao Yu masih 17 tahun. Bagaimana bisa kau lakukan hal seperti itu? Kau masih berani mengaku diri sebagai sarjana. Padahal di desa, kami semua percaya penuh padamu. Kapten Yi, malam ini sempat makan malam gak? Kau dicurigai membunuh orang. Masih bisa-bisanya bercanda. Aku nggak bersalah. Ngapain aku takut? Kapten, bela diri kamu pasti hebat kan? Mau dong ajari aku? Sejak kecil aku pengen banget jadi pahlawan. Baiklah, sekarang juga akan kuajari seperti apa kerasnya hukuman baja. Waduh. Guru di atas guru sudah datang. Semua berdiri, sidang dimulai. Henning, tertib. Ayah mertuaku. Zhou Yuan, kau adalah tersangka. Tadi malam kau minum bersama Xiao Yu di rumah mata air mabuk. Setelah kau pergi, dia ditemukan tewas di kamarnya. Apakah itu perbuatanmu? Sebaiknya katakan yang sebenarnya padaku. Sekalipun kau menantuku, aku tidak akan beri ampun kalau kau tidak mengaku. Yang mulia, tadi malam aku mabuk berat, benar-benar tak sadarkan diri. Mana mungkin aku membunuh siapa-siapa? Dan waktu aku pergi, Xiao Yu sama sekali tidak apa-apa. Masih mau membantah juga? Bawa keluar senjata pembunuhan. Pisau ini kelihatan akrab, kan? Kelihatannya memang agak familiar. Agak familiar saja. Ini jelas-jelas pisau milikmu, satu-satunya mahar yang diberikan keluarga Zhou padamu. Aku ingat sekarang. Ya, memang benar, pisau ini milikku. Jadi, kamu mengaku telah membunuh. Tidak, memang benar pisau ini milikku, tapi tadi malam aku nggak punya uang buat bayar minuman, jadi aku gadaikan ke Wang Zhu dari Zui Chunlu. Kalau bicara tersangka, dia lebih patut dicurigai daripada aku. Selesaikan tagihannya. Ini apa maksudnya? Betul. Tidak masuk akal. Menggunakan mahar untuk bayar minuman? Digadaikan ke Wang Zhu begitu? Kamu punya bukti tertulis antara kalian? Kamu teler waktu itu. Apa kau benar-benar punya bukti? Penjaga, panggil Wang Zhu kemari. Wang Zhu dari Zui Chunlu hadir, Tuan. Wang Zhu, Zhou Yuan bilang dia menggadaikan pisau ini padamu. Jadi, kamukah yang menggunakan pisau ini untuk membunuh? Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Aku bekerja di Zui Chunlu. Mana mungkin orang rumah sendiri membunuh sesama kami? Kau memfitnah aku, Zhou Yuan. Ada yang ingin kau katakan lagi? Kapten Yi, waktu kau mengumpulkan barang bukti, kau sentuh langsung dengan tangan. Tentu saja, senjata pembunuhan itu membawa energi gelap. Kau
Kami selalu memakai perkamen untuk membukanya, tidak pernah menyentuh langsung. Bagus, Tuan. Saya punya cara untuk membuktikan bahwa saya tak bersalah. Apa hubungannya disentuh langsung atau tidak dengan pembuktian tak bersalahmu? Apa kau sudah... Percaya padaku? Mari kita bertaruh saja. Kalau aku bisa membuktikan aku tak bersalah, kau ajari aku bela diri. Deal. Tapi kalau gagal, kau harus ganti nyawa dengan nyawa. Setuju? Setuju. Kapten Yi, tolong siapkan bubuk tembaga dan kapur, makin halus makin baik, serta 2 kuas. Pastikan bulu kuasnya sehalus mungkin. Dan apa hubungannya semua ini dengan membuktikan kau tak bersalah? Pokoknya siapkan saja. Aku punya cara sendiri. Silakan saja buktikan dengan suamimu yang tak berguna itu. Aku juga nggak tahu. Semua yang kau minta sudah siap. Jangan buang waktuku. Perhatikan baik-baik. Wang Zu, kau benar-benar yakin aku tidak memberikan pisau itu padamu? Dan kau sama sekali tak pernah menyentuhnya, betul? Yakin sekali. Tak ada keraguan. Bagaimana kau melakukannya? Jangan bergerak, kau. Tuan, pola di tangan setiap orang benar-benar unik. Kalau kita bandingkan sidik jari di pisau ini dengan cap jari Wang Zu, kebenarannya akan kelihatan jelas. Di mana tabib forensik? Tabib forensik, cocokkan sidik jarinya sekarang juga. Siap, Tuan. Berdasarkan pengalaman saya 30 tahun, sidik jari di pisau ini memang milik Wang Zu. Tuan, Sister Jinjia, aku tak pernah menyangka suamimu sepintar ini. Aku juga tidak. Siapa sangka dia punya kemampuan seperti itu? Berani-beraninya kau, Wang Zu, mencoba menipuku. Penjaga, keluarkan alat penyiksaan. Maafkan aku, Tuan. Jangan hukum aku. Lihat, aku mau intip sedikit. Jangan bergerak. Aku akan membayarmu. Hei, perempuan tak tahu diri. Bawa si pembunuh ini pergi. Dia akan menanti hukuman mati. Ampuni aku, Tuan. Zhou Yuan, kau benar-benar layak jadi menantuku. Tenang di bawah tekanan, dan mampu membuktikan tak bersalah dengan cara seperti itu. Dengan ini, aku nyatakan kau tidak bersalah. Kau boleh mundur. Mohon tunggu, Tuan. Ada satu permintaan tak masuk akal lagi dariku. Walaupun Xiao Yu, wanita rumah bordil, hidupnya sungguh menyedihkan. Aku ingin menyumbangkan 20 tael perak untuk memberikan pemakaman yang layak baginya. Nah, itu baru seorang cendekiawan sejati. Penuh belas kasih, berprinsip, dan bertanggung jawab. Tuan Muda Zhao, kami memang pernah menuduhmu dulu. Maaf soal itu. Hidup Xiao Yu memang tragis. Tapi dia orang baik, ramah hati. Setidaknya dia masih punya hati nurani. Baiklah, serahkan peraknya. Aku akan pastikan Xiao Yu mendapat pemakaman yang pantas. Kau nggak lupa bawa uangnya, kan? Istriku, pinjam dulu 20 tael. Kau cuma menantu yang numpang hidup, malah minta uang ke istrimu sendiri demi menolong seorang wanita penghibur. Ini benar-benar konyol. Benar sekali. Menumpang nama dari uang orang lain. Itu cara cari untung paling gampang. Zhou Yuan bajingan itu, dia tahu aku nggak akan bisa menolaknya di depan orang banyak. Lupakan saja, Xiao Yu itu masih sangat muda. Dia memang kasihan. Kamu punya dukunganku. Hei, makasih ya atas taunya. Kau nggak akan ingkar janji, kan? Bukan aku mau ingkar, tapi tanpa izin guruku, aku nggak bisa ngajarin kamu diam-diam. Jadi kamu punya guru? Ngelihat kamu, aku yakin gurumu juga cantik banget. Dasar kurang ajar, sebut-sebut guruku lagi, ku tendang kakimu. Ayolah, suruh gurumu terima aku jadi murid juga. Aku udah pengen belajar bela diri dari kecil. Kamu cuma berhayal saja. Hei, kalau nggak mau ngajarin aku bela diri, anterin pulang aja deh. Rumahku jauh dari sini, beberapa mil. Kamu buta ya? Aku cuma punya satu kuda. Gak apa-apa, aku duduk di belakangmu aja. Sumpah, aku nggak bakal macem-macem. Tuan Muda Zhao, kamu memang nggak bisa diatur. Sayang, jurusmu nggak mempan sama aku. Istrimu masih nunggu kamu di kereta tuh. Oh, utusan kerajaan dari Departemen Kehakiman datang. Aku pergi dulu ya. Hei, Jat!
Jianjia itu memang selalu jadi yang paling bijaksana di rumahku. Sayang, aku di sini. Hahaha. Kamu ngapain sih? Ayo dong, mana mungkin aku berharap Xiao Jianjia jemput aku? Nona, boleh aku numpang? Cuma numpang kok, nggak keberatan kan? Tentu saja keberatan. Mending kamu turun sekarang juga. Kalau ada yang tahu, kita harus bagaimana nanti? Iya, benar itu. Kalau sampai tersebar, gimana nama baik kita? Kita kan bertiga di sini, bukan cuma cowok sama cewek doang kok. Kalian pernah dengar cerita hantu Cina? Enggak? Biar aku ceritain ya. Dulu ada sebuah gunung. Di gunung itu ada siluman hitam tua. Ning Kaisen mengubur Nishiyokya dan membantunya terlahir kembali. Jadi akhirnya, dipisahkan oleh hidup dan mati itu memang yang terbaik buat mereka. Wah, menyentuh sekali. Hah? Hei, kenapa kamu minum dari cangkirku? Gak apa-apa, aku gak masalah. Aduh, dasar nggak tahu malu. Gimana bisa kamu segitu kurang ajarnya? Sebagai suaminya Jianjia, kok bisa-bisanya kamu bertingkah segitu tidak tahu malunya? Kalau sampai ketahuan, keluarga Jian benar-benar bakal malu besar. Tenang, aku percaya kalian gak bakal ngomong ke siapa-siapa. Aku masih punya segudang cerita lainnya. Kalau mau denger, main aja ke rumah Zhao. Oh iya, aku masih belum tahu nama indah kalian, nona-nona. Kamu gak boleh bertanya. Keluar. Baiklah, kalian harus sering-sering main ke rumah ya. Xiao Yuan, kenapa kamu turun dari kereta Ruanji? Kamu gak nungguin aku? Jadi aku terpaksa desak-desakan di kereta bareng dua kakak itu. Tapi bagaimana mungkin dua perempuan itu mau? Pria lajang dan wanita belum menikah di ruangan yang sama. Apa enggak? Kamu cemburu ya? Jangan ngaco, aku cuma penasaran. Ah, pantesan aja. Lagian kan, kita udah sepakat dari awal, boleh cari pasangan sendiri. Ya, emangnya mereka mau sama kamu? Keras kepala banget sih kamu. Ayah, Yunzhao Poetry Society lagi kekurangan dana buat acara kali ini. Ayah, bisa bantu aku dengan 200 style perak? Gak ada bangsawan atau pedagang yang nyumbang kali ini. Aku nggak tahu ada apa sebenarnya. Para bangsawan dan saudagar yang biasanya mau menemui kita. Sekarang pun tak mau bertemu sama sekali. Kamu ketawa apa sih? Tentu saja aku tertawa, karena kamu benar-benar nggak ngerti apa-apa. Dari dulu, sarjana cari nama, pedagang cari untung. Kalau mereka nggak dapat untung dari kamu, ya mana mau mereka nyumbang? Yuan benar, aku juga ingin bantu sebagai prefek Yunzhao. Tapi kalau bantu anak sarjana, bisa dikira pilih kasih. Jangan khawatir, Jianji. Aku akan kasih kamu 200 style buat bekal. Jangan, kalau kamu yang kasih sama aja kayak aku yang kasih. Kalau kamu bandel, aku stop uang bulananmu. Jianji, kamu itu sudah jadi ayah sekarang. Hal-hal kayak gini, kamu harus belajar bilang tidak. Iya ayah, aku mengerti. Aku sudah selesai makan. Hai, sayangku, aku punya cara untuk membantumu. Hanya kamu, kau yakin bisa? Kau saja harus menggadaikan maharku hanya untuk pergi minum, bahkan 20 tael perak pun kau pinjam dari aku. Sekarang kau bilang bisa dapat 200 tael sekaligus. Jelas-jelas kau cuma mengolok-olok aku. Tentu saja tidak. Istriku sedang dalam kesulitan. Sebagai suamimu, bagaimana mungkin aku tidak membantu? Beri aku waktu 3 hari. Aku janji, aku akan dapatkan 200 style itu untukmu. Baiklah, untuk sekarang aku percaya padamu. Jangan marah gara-gara hal sepele seperti ini. Dia benar-benar tega memaksa aku menandatangani di depan kedua orang tuaku. Baik, demi 200 tael perak, aku, Zhao Jing, akan memaafkanmu kali ini. Yuana, 200 style itu bukan jumlah kecil. Apa yang akan kau lakukan? Ayah mertua, tenang saja. Tuan muda, minum punyaku, minum punyaku, minum punyaku, minum punyaku, minum punyaku. Yang lain, minggir. Bos, kita jarang-jarang ke Menara Baihua. Biarkan saja kami para saudara yang bersenang-senang. Diam semuanya. Jangan lupa, kita di sini atas perintah Kementerian Kehakiman untuk menyelidiki Peri Baihua, bukan untuk bersenang-senang dan mabuk. Peri Baihua itu pelacur paling ternama di Yunzhou. Mana mungkin dia bisa bersekongkol dengan para pemberontak? Apa mungkin Kementerian Kehakiman yang keliru? Tutup mulutmu. Berani-beraninya kau bicara menentang Kementerian Kehakiman. Sudah bosan hidup? Ya, hanya kau. Tuan muda Guo, siapa yang ingin kau ajak menemani malam ini? Haha,
Faha. Ayo sini gabung. Iya. Dasar hidung belang itu, menantu keluarga Zhao. Siangnya pinjam uang dari istri, malamnya ke rumah bordil. Kalau saja aku tidak sedang tugas malam ini, sudah kuberi pelajaran dia. Tuan Muda Zhao, wanita mana yang ingin Anda pilih untuk menemani malam ini? Haha, kalau aku bisa, aku ingin kalian semua di sini, tapi uangku tidak cukup. Kamu, ayo minum sama aku. Benar-benar layak disebut Menara Baihua. Sangat profesional. Tuan-tuan sekalian, Bai Hua memberi salam. Dalam 5 hari lagi, kota Yunzhao akan kembali mengadakan ajang pemilihan pendamping istana. Aku siap membeli puisi seharga 1000 tel perak. Puisi itu akan digunakan untuk ajang pemilihan pendamping malam. Aku ingin tahu, siapa di antara kalian yang punya karya agung untuk ditawarkan? Baiklah, Paman butuh uang sekarang. Aku sudah jatuh hati. Kalau aku tak butuh perak. Aku hanya ingin minum berdua saja dengan Sang Peri. Siapa orang ini? Dia anak kesayangan gubernur, anggota perkumpulan puisi Yunzhao. Namanya Tuan Muda Liu Ziji. Perkumpulan puisi Yunzhao saja sedang kekurangan dana, tapi dia malah hambur-hambur uang di rumah bordil. Oh, jadi ini Tuan Muda Liu. Jika kau bisa menggugah hati Bai Hua, maka malam ini, aku sendiri yang akan mengurus semua keperluan dan keinginanmu. Peri, dengarkan baik-baik. Bawa bunga yang masih kuncup, diselimuti embun beku putih. Kabut tipis dan awan sendu mengiringi pipi merahmu. Burung dan asap yang melayang tahu isi hatiku. Membolak-balikan badan, aku tumpahkan seluruh kerinduan dalam jiwaku. Puisi yang luar biasa, menyamakan puisi Peri Baihua dengan bunga musim semi yang baru mekar. Bukan sekadar simpati atas nasib Peri Baihua, tapi juga menyingkap kekaguman dalam hati Tuan Muda Liu. Peri, aku penasaran bagaimana pendapatmu. Kalau kau suka, puisi ini kuberikan padamu. Tuan Muda Liu, sungguh tak ada tandingannya bakatmu. Aku benar-benar senang. Adakah yang berani menantang Tuan Muda Liu di sini? Puisi Liu Ziji memang sangat indah. Dia memang pria yang sangat berbakat. Betul itu. Meski ada yang punya puisi bagus. Siapa yang mau melawan anak gubernur? Sepertinya hari ini aku, Liu, akhirnya bisa mewujudkan keinginanku. Peri Baihua, giliranmu. Memang aku tidak terlalu berbakat, tapi aku juga punya puisiku sendiri. Aku ingin menantang Tuan Muda Liu. Menantu itu berani bertaruh segalanya hanya demi senyum seorang wanita. Anak muda, kalau kau mabuk, jangan buat keributan di sini. Sejak dulu, karya agung lahir dari mabuk dan inspirasi. Lagi pula, sang peri sendiri yang bicara. Masa aku berani menolak? Atau Tuan Muda Liu takut aku akan bersinar lebih darinya? Kamu kurang ajar. Dari mana orang gila ini? Berani-beraninya melawan Tuan Muda Liu? Kau kira kau siapa? Menara Baihua berbisnis secara terbuka. Setiap yang datang adalah tamu di sini. Atau tempat ini hanya menerima orang-orang penting saja. Mulutmu licin sekali. Pengawal tanpa dia. Rontokan giginya untukku. Aku ingin lihat apa dia masih bisa bicara setengah kata setelah itu. Tunggu dulu. Tuan Muda Liu, mohon tenangkan amarah Anda dulu. Ini Menara Baihua. Demi saya, beri pria ini kesempatan untuk membacakan puisinya. Bagaimana menurut Anda? Saya memang menyukai puisi Tuan Muda Liu, tapi bukan berarti kata-kata orang lain bisa mengubah hati Baihua. Karena Sang Peri sudah bicara, aku kasih peringatan dulu. Kalau bocah ini berani mempermalukan diri dengan kata-kata kasar, jangan salahkan aku kalau tak ada belas kasihan. Mungkin lebih baik kita pergi saja. Kalau terjadi sesuatu, kita tak bisa tinggal diam. Tapi kita juga tak sanggup berhadapan langsung dengan Tuan Muda Liu. Bukankah dia memang cuma cari ribut? Biarkan Liu Ji beri dia pelajaran hari ini. Pas sekali. Biar mereka jadi pusat perhatian. Kita bergerak diam-diam di belakang. Dupa giok yang wangi, lilin merah menangis, cahayanya memantulkan nuansa musim gugur ke aula yang dilukis. Alis zamrud nan indah, rambut acak seperti awan yang melayang. Malam seolah tiada berujung, dingin meresap ke bantalku. Pohon wungu bergetar, hujan turun di tengah malam, tak tahu betapa perihnya perpisahan. Setiap langkah, setiap tetes, ruang luas, begitu terang. Astaga, Tuan Muda Zhao benar-benar jenius.
Dia benar-benar membuat satu kelompok gadis menangis. Aku bahkan tak paham kata-katanya, tapi rasanya seolah aku melayang ke dunia lain. Cuma karena berbakat. Boleh datang ke tempat seperti ini? Dia itu menantu keluarga Zhao. Lalu bagaimana dengan reputasi Nona Zhao? Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, bagaimana menurut kalian? Puisi Tuan Muda Zhao memadukan duka, rindu dingin, dan kesepian jadi satu. Rasanya seperti jarum menancap langsung di hati. Selama sang peri suka, itu sudah cukup. Puisi Wei Jian memang dibuat untuk menggugah hati wanita. Mana mungkin hati kalian para pelacur tidak tersentuh? Anda terlalu memuji Tuan Muda. Syair ini indah, penuh ornamen, mengalir begitu lancar. Benar-benar menyentuh jiwa saya. Kalau Tuan Muda tak keberatan, saya ingin mengundang Anda ke kamar saya. Di sana kita bisa bebas berdiskusi tentang indahnya puisi. Bukankah itu menyenangkan? Tunggu dulu. Kalau aku tidak salah, kau Zuo Yuan, menantu kepala daerah, bukan? Benar, itu aku. Memangnya kenapa? Kau itu cuma sampah yang terkenal. Mana mungkin orang sepertimu bisa membuat puisi seperti itu? Pasti itu karya ayah mertuamu, kepala daerah Zhao, mantan juara sarjana. Kau keliling memamerkan karyanya di depan umum, cuma demi nama dan uang. Perilaku macam itu, apa jadinya nama baik keluarga Zhao dan Jiangya? Kau, menantu keluarga Zhao, mencuri puisi Tuan Zhao cuma buat pamer. Kalau dia tahu, kakimu pasti dipatahkan. Orang seperti kamu tidak layak menginjakan kaki di Menara Baihua. Keluar, enyahlah. Keluar? Baiklah, baiklah. Tapi kau bilang aku curi puisi ayah mertuaku. Setidaknya bisakah kau tunjukkan buktinya? Bukti? Bukti seperti apa yang kau mau? Kalau kau benar-benar bisa menulis seperti ini, kenapa hidupmu tetap jadi orang biasa? Di seluruh Yongzhuo, cuma ayah mertuamu yang bisa menulis baris asap mengunci dedaunan di tepi kolam. Untuk puisi yang barusan kau bacakan, pengawal. Lempar penipu ini keluar. Nona, buang si penipu ini. Tunggu, ini Menara Baihua. Tak boleh ada kekerasan di sini. Perry, puisi anak ini curian dari ayah mertuanya. Jangan sampai kau tertipu. Tanpa bukti, dugaan tak berarti apa-apa. Jadi Perry mau melindungi menantu ini ya? Tapi jangan lupa 5 hari lagi pemilihan besar untuk pelacur terbaik Yongzhuo. Jadi, apa yang akan terjadi nanti? Perry, kau tak takut aku mendukung gadis dari rumah pesaing? Tuan Muda Liu, Anda punya kedudukan tinggi. Saya tak berani mencampuri siapa yang ingin Anda dukung. Namun kebaikan Tuan Muda Zhao yang meminjam uang dari kantor magistrat hari ini untuk menguburkan Xiao Yu sudah terdengar di telinga semua saudari di sini. Kami memang hidup sederhana dan butuh uang, tapi kami lebih menghargai ketulusan hati. Pria seperti Tuan Muda Zhao, setia dan berani membela yang benar, adalah sosok yang kami kagumi. Apa yang dikatakan saudari Baihua itu benar. Kami semua tahu Tuan Muda Zhao adalah orang baik. Mana mungkin dia mencuri? Hidup kami sangat berat. Kalau suatu saat ada orang baik yang mau memakamkan kami dengan hormat, itu adalah berkah yang luar biasa. Saya pun pernah bertemu dengan saudari Xiao Yu sebelumnya. Tuan Muda Zhao telah memberikan pemakaman yang layak dan terhormat untuknya. Saya ingin mengucapkan terima kasih dari hati saya di sini. Apa? Namaku sudah dikenal di dunia rumah bordil. Tuan Muda Zhao, aku menunggumu di atas. Sayang, sudah kehabisan akal sekarang? Hei, Zuo Yuan. Kakak Baihua tidak akan menerima tamu malam ini. Jika Tuan Muda Liu ingin bersenang-senang, kami para saudari akan melayani sebaik mungkin. Singkir dari jalanku. Apa yang terjadi malam ini akan kuingat baik-baik. Kalian ini cuma wanita-wanita bordil, berani menantang aku. Jangan lupa, 5 hari lagi akan ada pemilihan wanita penghibur terbaik. Kita lihat saja nanti siapa yang akan merangkak dan memohon padaku. Seseorang pergi beritahu keluarga Zhao tentang semua yang terjadi malam ini. Aku ingin lihat bagaimana bocah ini keluar dari masalahnya kali ini. Nona, ada utusan datang. Suami Anda tertangkap mencuri puisi Tuan, dan bahkan berkelahi karena cemburu di rumah Baihua. Apa? Dan dia juga membuat marah Tuan Muda dari rumah Bupati. Dasar bajingan. Dia bilang padaku mau cari uang, ternyata malah diam-diam ke rumah bordil. Ayo kita seret dia pulang sekarang. Tapi itu, rumah bordil. Apa yang ditakuti? Ini alasan sempurna buat menceraikannya. Bahkan ayah pun tak akan punya alasan untuk menentang.
Tuan muda, Anda sudah lama menunggu. Bagus sekali. Uangnya sudah datang. Tuan muda hari ini cuma datang untuk uang. Dia benar-benar wanita penghibur terbaik. Tak ada lelaki yang bisa menahan godaannya. Dia memang wanita penghibur terhebat. Siapapun pasti takluk padanya. Nona Berry, Nyonya memanggil Anda penting sekali. Silakan datang sekarang juga. Maaf, Tuan Muda Zhao. Ada urusan mendesak yang harus aku tangani. Jika Anda ingin menginap malam ini, saya bisa menyiapkan gadis lain untuk menemani Anda. Nyaris saja aku lakukan kesalahan yang selalu dilakukan pria. Uang sudah di tangan, saatnya kabur. Sini. Tunggu, dari mana orang ini muncul? Hei, rumah Bai Hua, jangan seenaknya mengatur orang. Ternyata kamu! Hei, Anggur. Hei, apa yang terjadi padamu? Biar kulihat, kamu banyak kehilangan darah. Kalau tak segera berhenti, nyawamu terancam. Tunggu, jangan. Hei, duduk dulu. Tinggalkan aku sendiri, dan jangan ribut. Aku akan pergi setelah bersih-bersih. Kau pikir aku akan diam saja lihat kau mati di sini? Orang Jianghu tak peduli soal detail seperti ini. Biar aku obati kau. Jangan bergerak. Apakah ini kamarnya? Anak kita bilang hantunya ada di dalam. Xiao Yuans, kebodohanmu di masa lalu masih bisa kutolerir. Tapi setelah kita menikah, kau malah makin menjadi-jadi. Hari ini aku benar-benar menceraikanmu, dasar bajingan.